Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Sarnita Borusyalagan, NIM 031, saya dari NER 1A. Di sini saya akan mereview kembali tentang pembelajaran KD2 yang dibawakan oleh Ibu Mardiati Barus. Baiklah, yang pertama itu tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital terdiri dari 5, yaitu suhu tubuh, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan nyeri. Yang pertama, suhu tubuh. Suhu tubuh biasanya dapat dilakukan pada bagian aksila, timpani, oral, dan rektal. Nah, kisaran normal suhu tubuh seseorang yaitu 36-37 derajat Celcius. Nah, alat yang digunakan yaitu termometer. Prosedur yang dapat kita lakukan biasanya dilakukan pada bagian aksila. Nah, yang pertama cuci tangan, kemudian jaga privasi pasien, kemudian beri posisi yang nyaman pada pasien. Kemudian buka baju pasien atau lengan baju pasien ke atas. Kemudian letakkan termometer di tengah aksila pasien dan minta pasien untuk melipat tangan ke bahu. Kemudian tunggu 5-10 menit. Kemudian ambil termometer dan catat hasil yang telah diperoleh. Baiklah, selanjutnya tekanan darah. Tekanan darah dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya tekanan darah pasien. Nah, kisaran normal tekanan darah 120/80 mmHg. Nah, alat yang digunakan yaitu skip pneumometer atau tensimeter, stetoskop, dan alat tulis. Nah, bagi yang sering dilakukan untuk mengecekkan tekanan darah yaitu lengan kiri, karena lengan kiri dekat dengan jantung sehingga hasilnya lebih spesifik. Nah, di saat melakukan pengecekan tekanan darah, bunyi pertama yang kita dengar disebut dengan sistolik. Nah, kisarannya biasanya 90-130. Nah, bunyi yang terakhir kita dengar disebut dengan distolik, yaitu kisarannya 70-90 mmHg. Baiklah, selanjutnya nadi. Nah, biasanya untuk mengecek nadi dilakukan pada bagian radialis, yaitu pergelangan tangan. Nah, setelah menemukan arteri atau nadi, biasanya dilakukan pengecekan dengan menghitung jumlah denyut nadi per menit. Biasanya kisaran normalnya 60-80 kali per menit. Baiklah, yang selanjutnya pernapasan. Nah, pernapasan dapat kita lakukan dengan melihat membesar dan mengecilnya perut pasien. Nah, di saat membesar kita menghitungnya 1 kali. Nah, kisaran normal pernapasan biasanya 20-24 kali per menit. Selanjutnya nyeri. Nyeri dapat kita ukur atau kita cek dengan rumus PQRST. Nah, P itu paliatif, di mana apa penyebab nyeri itu terjadi. Yang kedua, Q kualitas. Bagaimana kualitas nyeri itu? Tusuk-tusuk, disayat, atau yang lainnya. Yang ketiga itu R, region atau bagian mana yang terjadi nyeri atau misalnya pipi, perut, atau kaki. Nah, yang keempat itu skala. Nah, skala ini dapat kita ukur dari angka 0 sampai 10. 1 sampai 3 itu nyeri ringan. Nah, 4 sampai 6 yaitu nyeri sedang. Nah, 7 sampai 10 sudah nyeri berat. Nah, yang terakhir itu T, time atau waktu. Kapan saja nyeri itu terjadi? Pagi atau siang atau sore. Nah, baiklah, yang kedua yaitu tentang pemeriksaan fisik atau pemeriksaan hand to toe. Nah, bertujuan untuk mengumpulkan data sistematik dan komprehensif. Yang kedua itu untuk membuktikan hasil anamnesa. Nah, teknik dasar yang harus yang dipahami dalam melakukan pemeriksaan hand to toe. Yang pertama, inspeksi, yaitu menggunakan indera penglihatan untuk melihat bagian tubuh pasien.
Yang kedua itu palpasi dengan menggunakan indera peraba yang meletakkan tangan ke atas permukaan kulit, seperti ketahanan, kekenyalan, dan tekstur permukaan kulit. Nah, yang ketiga itu perkusi dengan ketukan dan kita yang mendengarkan. Bagaimana biasanya dilakukan di bagian abdomen atau perut. Yang keempat yaitu aukultasi, di mana kita mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Baiklah, selanjutnya tentang pengkajian keperawatan yaitu anamnesa dan pengumpulan data sekunder. Nah, anamnesa yaitu pengumpulan data atau pengambilan data yang secara langsung dengan pasien dengan melakukan wawancara dengan pasien. Nah, anamnesa ini dapat dilakukan dengan tahap komunikasi terapeutik. Nah, selanjutnya pengumpulan data sekunder yaitu data-data atau pengambilan data yang dilakukan dengan klien, dengan keluarga pasien atau orang yang terdekat dengan pasien. Nah, jadi pengkajian perawatan ini disebut juga dengan auto anamnesa, yaitu data dari pasien sendiri, dan allo anamnesa, data yang didapat dari keluarga atau orang terdekat pasien. Nah, baiklah, yang selanjutnya tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan untuk pengambilan darah, melakukan MRI, melakukan fotoscan, melakukan laparoskopi, dan melakukan makroskopi kimia, dan melakukan hand CT scan, di mana persiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan penunjang yaitu persiapan psikologis, di mana pemeriksaan ini dapat menimbulkan kecemasan, sehingga menurunkan kecemasan merupakan prioritas tertinggi dalam pemeriksaan. Nah, yang kedua, persiapan pasien atau klien. Hindari pergerakan tiba-tiba dari bagian tubuh pada kain steril sehingga tidak menyentuh bagian area steril. Nah, peran perawat dalam pemeriksaan penunjang yaitu mengarahkan pasien, kemudian memastikan pasien untuk melakukan pemeriksaan, kemudian menjelaskan SOP dan apa yang terjadi pada pemeriksaan, kemudian menjelaskan dan mengontrol puasa sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian infeksi. Infeksi adalah invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Nah, jika gagal, maka mikroorganisme itu akan menyebabkan cedera terhadap sel atau jaringan. Selanjutnya itu cara penularannya bisa dengan kontak secara langsung dan tidak langsung, dengan droplet, dan dengan udara, serta dengan perawatan. Nah, infeksi yang sering terjadi dalam pelayanan kesehatan yaitu disebut dengan infeksi nosokomial atau HALS. Nah, jenis HALS yang paling sering terjadi di fasilitas kesehatan yaitu ventilator associated pneumonia atau VAP. Yang kedua, infeksi aliran darah atau IAD. Kemudian infeksi saluran kemih atau ISK, dan infeksi daerah operasi atau IDO. Nah, faktor resiko HALS ini meliputi umur, status, gangguan implantasi benda asing, dan perubahan mikroflora normal. Nah, jadi infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang terjadi pada saat pasien berada di rumah sakit. Nah, infeksi ini bisa terjadi dari orang sekitar dengan pasien, dan pasien dengan orang sekitar maupun keluarga. Jadi, kewaspadaan standar terhadap transmisi yang dapat dilakukan dalam pengendalian infeksi yaitu mencuci tangan dengan 5 moment, APD, pelepasan APD, dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kemudian pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah, kemudian
penata laksanaan linen, kemudian perlindungan kesehatan petugas, kemudian kebersihan jalan nafas, kemudian praktik menyuntik yang aman, dan praktik tumbal fungsi yang aman. Selanjutnya, tentang prinsip pemberian medikasi. Prinsip pemberian medikasi dengan 12 benar, yaitu benar obat, benar klien, benar waktu, benar dosis, benar rute, benar dokumentasi, benar pengkajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap obat lain, benar reaksi terhadap makanan lain, benar tidak expired, dan benar pendidikan perihal medikasi pasien. Nah, prinsip pemberian medikasi ini dapat dilakukan dengan pemberian medikasi oral, yaitu pemberian obat melalui mulut yang dengan saluran pencernaan melalui mulut. Nah, yang kedua itu prinsip pemberian medikasi parenteral, yaitu pemberian obat melalui penyuntikan atau menyuntik obat ke dalam jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah. Nah, medikasi parenteral ini yaitu dengan pemberian obat melalui intrakutan dengan sudut 15 derajat di epidermis. Nah, yang kedua itu pemberian obat melalui subkutan dengan sudut 45 derajat di daerah abdomen atau deltoid atau lengan atas. Nah, kemudian pemberian obat melalui intramuskular, yaitu dengan sudut 90 derajat di daerah paha, bokong, dan di deltoid atau lengan. Kemudian yaitu pemberian obat melalui intravena, yaitu penyuntikan ke dalam pembuluh darah dengan sudut 15 derajat. Nah, selanjutnya pemberian medikasi topikal, yaitu memberikan obat tetes ataupun obat ke permukaan kulit, yaitu dengan pemberian obat melalui mata dengan obat tetes mata. Yang kedua itu pemberian obat melalui hidung dengan obat tetes hidung atau obat semprot. Kemudian pemberian obat melalui telinga, yaitu dengan obat tetes telinga. Kemudian pemberian obat melalui vagina. Nah, yang selanjutnya itu pemberian medikasi supositoria, yaitu pemberian obat melalui rektum atau anus. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang perawatan luka. Luka yaitu gangguan atau kerusakan integritas jaringan pada tubuh. Nah, jenis-jenis luka yaitu berdasarkan kategori, berdasarkan integrasi, berdasarkan berat tingginya, berdasarkan deskripsi, berdasarkan luka bedah, berdasarkan faktor lokal, berdasarkan sifatnya, berdasarkan kehilangan jaringan, berdasarkan stadium, berdasarkan mekanisme terjadinya, dan berdasarkan penampilan klinis. Nah, proses penyembuhan luka yaitu yang pertama fase inflamasi, yaitu 1-3 hari. Yang kedua itu fase politerasi, yaitu 3-24 hari. Nah, kemudian fase remodeling yaitu 24 hari sampai 1 tahun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka yaitu usia, nutrisi, infeksi, sirkulasi, penyakit, iskemia, benda asing, hematoma, keadaan luka, dan obat. Selanjutnya, merawat luka. Tujuannya yaitu mencegah bertambahnya kerusakan jaringan. Selanjutnya, mempercepat penyembuhan dan membersihkan luka. Nah, alat-alat yang digunakan yaitu set steril, alat-alat balutan, kemudian plester, selimut mandi, gunting, dan bengkok. Adapun cara kerja yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan, kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan, kemudian jaga privasi pasien, kemudian bantu pasien untuk mendapatkan posisi yang nyaman.
Kemudian letakkan tempat sampah di tempat terjangkau. Kemudian angkat peralatan. Kemudian jika menggunakan plester, buka plester dan tarik secara perlahan-lahan. Kemudian keluarkan balutan. Kemudian tempatkan balutan di tempat sampah dan buka cat steril dan letakkan di samping luka. Kemudian angkat balutan dalam dengan pinset. Kemudian bersihkan luka dengan menggunakan pinset jaringan. Ulangi pembersihan sehingga bersih. Kemudian olesi zat atau obat ke dalam. Kemudian gunakan satu balutan dengan plester. Kemudian amankan balutan dengan plester. Kemudian bantu pasien dalam pemberian posisi yang nyaman. Angkat peralatan dan cuci tangan. Dan kan adanya perubahan pada luka. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan materi KD2 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih pada Ibu Mardiati yang telah mengajarkan mata kuliah KD2.